Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, alangkah senangnya kalau kita memiliki kebun sawit dengan produktivitas yang lumayan besar seperti ini. Dengan janjangan yang lumayan besar, kita lihat 2 jengkal. Jadi usia sawit ini masih usia 4 tahunan, namun sudah memiliki bobot buah yang lumayan cukup besar. Tentunya semua petani inginnya seperti itu, teman-teman. Namun kita ini petani sawit, bukan petani cabai. Tentu kalian yang mengklik video ini penasaran dengan judul video yang saya sematkan di depan atau di dalam video ini, dan kita ini petani sawit bukan petani cabai. Nanti akan kita bahas seperti apa maksudnya. Namun teman-teman, seperti biasa, saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami, sudah saya teliti di kebun saya. Kemudian saya beri kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman, setidaknya sebagai bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, seperti apa sih maksudnya kita ini petani sawit bukan petani cabai? Nah, kita sebagai pelaku petani sawit harus memahami betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, supaya kita mendapatkan hasil produktivitas dari kebun kita ini yang lumayan menjanjikan untuk masa depan. Karena berkebun kelapa sawit ini adalah bentuk investasi kita dalam membangun kebahagiaan di masa tua. Cia, yaelah, terlalu jauh teman-teman. Tapi memang benar, sawit dengan cabai tidak bisa disamakan. Karena sawit adalah tanaman jangka pendek, sedangkan sawit adalah tanaman jangka panjang. Semakin lama kita menanam sawit, semakin ringan beban kita, semakin enak hidup kita. Itu yang bisa kita simpulkan, dan tentunya itu yang selama ini kita bayangkan. Namun berbanding lurus dengan kenyataan, semakin besar sawit yang kita miliki, maka semakin tenang hidup kita. Karena yang pertama, produktivitasnya semakin bagus, jumlah tonasenya semakin besar, dan tentang ninja sawitnya juga semakin berkurang. Itu yang pasti, karena memang pokok yang tinggi orang akan mengambilnya akan semakin sulit. Nah teman-teman, ketika kita melakukan tindakan atau melakukan berkebun kelapa sawit, tentu kita harus paham betul bagaimana caranya berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, sehingga investasi kita ini tidak sia-sia. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan memiliki kebun dengan produktivitas yang tinggi, nanti kita akan mendapatkannya. Nah, itulah yang harus kita pahami secara benar dan secara dengan pengalaman, dengan pengetahuan kita yang cukup seperti itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang menyepelekan atau mempermudah, atau dengan kata lain itu tidak menganggap penting dari berkebun kelapa sawit atau tata laksana berkebun kelapa sawit. Mereka menyepelekan dari perawatan, dari pemeliharaan, sehingga nanti ketika seharusnya sudah bisa menghasilkan kebun yang memang benar-benar membantu dari perekonomian keluarga, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang terpenting. Yang kedua, banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa berkebun kelapa sawit tidak harus dirawat, tidak harus dipelihara. Itu salah. Memang dalam berkebun kelapa sawit membutuhkan biaya yang cukup besar di awal-awal penanaman. Itu sudah sangat pasti. Lalu teman-teman, ada orang lagi yang
mengatakan bahwa harus jor-joran dalam merawat kebun sawit. Kalau bisa kita pupuk sampai maksimal. Apakah itu betul? Apakah itu benar yang dilakukan hal seperti itu? Benar, teman-teman. Sangat-sangat benar. Ketika kita melakukan pemupukan, perawatan dengan yang sangat maksimal, tentunya nanti akan kita hasilkan sawit dengan produktivitas yang maksimal. Lalu, apakah kita akan untung dengan perawatan yang banyak? Tentu kita akan untung, teman-teman. Dengan nanti hasil yang akan kita dapatkan, tentu kita bisa untung. Yang penting kita harus bisa memanajemen keuangan kita. Kita sisihkan sepertiga dari penghasilan kita untuk biaya perawatan dan pemupukan. Lalu masalah pemupukan. Kalau kita memupuk terlalu banyak, apakah nanti tidak overdosis? Nah, inilah pemahaman yang sering salah. Begitupun dengan judul ini. Sawit jangan samakan dengan cabai. Karena ketika cabai dilakukan pemupukan dengan terlalu banyak, maka akan terjadi overdosis. Berbeda dengan sawit, teman-teman. Ketika kita melakukan pemupukan yang lumayan banyak, misalkan sawit dengan dosis yang standar itu 0,5 kilogram, kemudian kita memberikannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu tidak akan overdosis, teman-teman. Misalkan urea yang seharusnya 0,5 kilogram, kalian berikan 1 kilogram, itu tidak akan overdosis, malah akan lebih baik. Nah, yang kita asumsikan overdosis itu seperti apa? Apakah kita memberikan pupuk itu 1 karung urea untuk 1 batang kelapa sawit? Tentu tidak demikian, teman-teman. Ya, kita naluri saja atau nalar saja. Sebanyak apa kita akan memberikan pupuk untuk kelapa sawit? Kalau 1 batang 1 karung, tentunya yang overdosis bukan batangnya, teman-teman, tapi kantong kita yang akan overdosis. Ya, nalar-nalar sajalah. Misal dolomit kita berikan 3 kg per batang, ya tidak akan overdosis, teman-teman. Tidak akan overdosis di sana, malah semakin bagus. Yang overdosis ya tentu kantong kita yang akan overdosis. Dan tentunya alam itu bisa membuat atau menyerap unsur nutrisi kita itu yang kita berikan itu cukup cepat. Jadi jangan khawatir dengan overdosis dengan pupuk yang akan kita berikan. Nah, yang buruk ketika kita tidak melakukan pemupukan sama sekali. Nah, itu yang buruk yang bisa membuat tanaman sawit kita tidak produksi. Maka dari itu, teman-teman, kalau ingin berinvestasi dengan kebun sawit, pelajari dulu cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Jangan samakan dengan berkebun cabai. Kalau kalian berkebun cabai, pelajarilah cara berkebun cabai yang baik dan benar. Jangan samakan dengan berkebun kelapa sawit. Dan itu hal yang paling penting. Jadi, pelajarilah apa yang kalian lakukan. Itu saja. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.